الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan tafsirnya. Kita masuk ke ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, Minasyaitonirrajim, wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andada dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Cinta mereka kepada Allah sangat sekali. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, di mana mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Kalaulah orang-orang yang zalim itu melihat, di mana mereka akan melihat azab pada hari kiamat, maka disitulah mereka mengetahui bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya, dan bahwasanya Allah sangat keras siksanya. Menyebutkan ya bahwa orang-orang musyrikin, di antara orang-orang musyrikin itu ada yang mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, akan tetapi mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah, di mana mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna ayat kahubbillah, seperti mencintai Allah. Pendapat pertama mengatakan artinya orang-orang musyrikin itu mencintai tandingan seperti mereka mencintai Allah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan artinya cinta mereka kepada tandingan-tandingan mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan setelahnya, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah. Ya. Akan tetapi ada sesuatu selain Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah, sehingga mereka jatuh kepada syirik mahabbah, syirik cinta. Ya. Dari ayat ini kata beliau kita ambil faidah min fawaidil ayah. Faidah ini kita ambil faidah-faidah. Yang pertama, anna ba'dhan nas yaj'alu lillahi niddan fil mahabbah yuhibbuhu ka hubbillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah dalam masalah cinta, di mana mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Jadi dalam masalah cinta, kalau cinta kita kepada sesuatu itu seperti cinta kita kepada Allah, berarti kita sudah mempersekutukan Allah dalam mahabbah, dalam cinta. Berarti di dalam takut juga ada sama. Apabila kita takut kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada Allah, maka kita jatuh kepada syirik besar. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum,
menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam masalah cinta ini ya, bahaya sekali. Nah, cinta itu memang sesuatu yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Yang namanya manusia pasti mencintai sesuatu. Akan tetapi ya, cinta kata Imam Ibnu Qayyim, cinta itu berderajat-derajat. Derajat yang pertama disebut dengan mahabbah, itu rasa suka. Ya, ketika kita menyukai sesuatu disebut apa? Mahabbah. Ketika cinta semakin kuat maka disebut dengan sobabah. Maka di saat itu ya cintanya lebih kuat daripada mahabbah. Kalau mahabbah itu hanya sebatas rasa suka. Ya, ketika semakin kuat jadi apa? Sobabah. Semakin kuat lagi di mana seseorang selalu mengingatnya, maka ini disebut dengan al-ishq dan pelakunya disebut dengan asyiq. Ya. Dan apabila semakin kuat lagi, di mana cinta itu sampai disertai dengan pengagungan, tabarru, maka ini disebut dengan tatayyum. Nah, inilah yang disebut dengan cinta syirik. Sebatas cinta saja, ya, maka itu disebut dengan mahabbah. Tapi kalau sudah cinta itu disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, seperti mencintai Allah. Karena kalau kita mencintai Allah pasti disertai dengan apa? Pengagungan hati kita kepada Allah. Disertai dengan apa? Tadarru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atadzallul, disertai dengan penghinaan diri kita kepada Allah, maka pada waktu itu disebut dengan cinta ibadah. Ya. Dan ini hanya untuk siapa? Allah saja. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai cinta kita kepada lawan jenis, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada apa? Ya, sesuatu kuburan, apalagi cinta kepada para wali. Ini seringkali yang menjerumuskan banyak ya kaum muslimin atau banyak manusia itu mencintai para wali, Pak. Makanya kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini adalah syirik apa? Syirik cinta. Di mana ya sebagaimana sering kali kita sebutkan, kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, mereka memiliki patung-patung yang dinamai dengan nama-nama para wali. Ada Wad, ada Suwa, ada Yaghuth, ada Ya'uq dan Nasr. Demikian pula orang-orang musyrikin Quraisy memiliki patung disebut dengan Al-Lat, Latta, Uzza. Dan ternyata Latta itu adalah orang soleh, Pak. Iya, sewaktu hidupnya dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ini sangat mencintai apa? Para wali tersebut. Sehingga pada waktu itu cinta mereka kepada wali itu berlebihan. Akibatnya apa? Mengkultuskan. Akibatnya apa? Mencintai para wali seperti mencintai Allah. Iya. Nah, ini bahaya, ya akhwan Islam. Memang mencintai para wali itu sesuatu yang harus, betul. Tapi kalau cinta kita sampai kepada derajat seperti mencintai Allah, wah ini yang bahaya. Iya. Faedah yang kedua, wa minha anna mahabbatallah minal ibadah. Bahwa mencintai Allah itu termasuk ibadah. Bahkan itu ibadah yang besar. Kata beliau, fal mahabbatu minal ibadah. Maka cinta kepada Allah termasuk ibadah. Bal hiya asasul ibadah. Bahkan cinta itu adalah pondasinya ibadah. Sebab ibadah tidak didasarkan kepada cinta, Pak. Tidak disebut ibadah.
Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan ibadah itu terdiri dari yang pertama cinta, yang kedua tadzallul, itu penghinaan diri kita kepada yang kita cintai. Ya. Yang disertai dengan apa? Ketundukan. Antum tunduk tapi tidak cinta, tidak disebut ibadah. Cinta tapi tidak tunduk, tidak disebut apa? Ibadah. Maka disebut ibadah kalau di situ ada makna cinta dan juga ada di situ ada makna apa? Ketundukan dan penghinaan diri kepada sesuatu tersebut. Nah, itu baru disebut apa? Ibadah. Makanya ibadah tanpa cinta itu apa? Kosong. Maka kata beliau, bal hiya asasul ibadah. Bahkan cinta itu adalah merupakan dasarnya ibadah. Lianna asasal ibadah mabniyun 'alal hubbi wat ta'zimi. Karena ibadah itu kata beliau dibangun di atas dua, apa? Cinta dan pengagungan. Fabil hubbi yaf'alul ma'mur. Di mana dengan cinta itulah ia melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ta'zim yajtanibul mahdzur. Dan dengan pengagungan kepada Allah ia meninggalkan semua yang dilarang. Ya. Hadza idza ijtama'a wa in infarada ahaduhuma istalzama al-akhar. Di mana kedua ini saling berkonsekuensi kepada yang lainnya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya cinta itu adalah merupakan motornya ibadah. Seseorang itu, Pak, akan terlihat cinta dia kepada Allah dari sisi semangat ibadah dia. Semakin cinta kepada Allah biasanya semakin semangat dalam ibadah kepada Allah. Tapi semakin ibadahnya kurang semangat, malas-malasan, nah itulah kadar cinta dia kepada Allah. Cinta kepada Allah itu Pak terlihat dari apa Pak? Dari mengingat dia kepada Allah. Karena orang itu semakin mencintai biasanya semakin banyak ingat itu. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Wa ajaba, sangat mengherankan sekali kata beliau. Man yadda'il mahabbah, orang yang mengaku cinta. Walakinnahu yahtaj ila man yudzakiruhu. Tapi aneh kata beliau. Dia mengaku cinta tapi dia butuh orang yang mengingatkan dia untuk mengingat dia yang dicintai tersebut. Bagaimana disebut orang saya mencintai Allah tapi zikir aja diingetin. Saya mencintai Allah, sholat aja kalau diingetin. Ini cintanya saya katakan lemah ya. Sebab kalau cinta dia kepada Allah luar biasa, dia akan terlihat Masya Allah dalam sholatnya khusyuk. Semangat dalam berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa minha anna man ja'ala lillahi niddan fil mahabbah fahuwa zalim. Orang yang menjadikan tandingan untuk Allah dalam cinta, maka pelakunya disebut zalim. Ya, zalim. Dan dalam bahasa Al-Quran Pak dan hadis ya, zalim itu ada dua. Ada zalim besar. Nah, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah, orang yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, zalimnya zalim besar apa kecil? Besar. Kenapa? Karena itu syirik. Dia sudah mempersekutukan Allah dalam cinta. Ya. Wa minha, faedah yang keempat, itsbatul jaza. Penetapan akan adanya balasan. Nah, itu semua kita imani dan wajib diimani bahwasanya sekecil apapun perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha itsbatul quwwati lillah. Faedah yang kelima, penetapan bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Dan Allah disifati dengan sifat kuat. Iya.
Makanya Allah mengatakan wa annal quwwata lillahi jami'a, bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Semua kekuatan milik Allah. Ya. Baik kuat secara fisik, kuat secara iman, dan tentunya yang paling utama kuat secara apa? Keimanan. Walaupun kuat secara fisik pun juga bagus. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ya, dibandingkan mukmin yang lemah, tentu mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha, faedah yang keenam. Annal mu'min muhibbun lillahi azza wa jal akthar min mahabbati haula'i li asnamihim. Bahwa cintanya mukmin kepada Allah melebihi cintanya orang musyrik kepada patung-patung dan berhala mereka. Ya, orang-orang musyrik mencintai patung dan berhala mereka, iya. Akan tetapi orang yang beriman cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Iya. Dan mencintai selain Allah itu, Pak, hakikatnya seringkali menimbulkan siksaan. Antum mencintai sesuatu dalam kehidupan dunia itu, antum tersiksa dengan cinta tersebut. Antum misalnya sangat mencintai mobil, tersiksa takut dicuri, takut dirampok, dan yang lainnya. Antum mencintai misalnya anak, tersiksa takut ada apa-apa dengan anak, takut jatuh, takut dan yang lainnya. Makanya mencintai sesuatu selain Allah apabila berlebihan, hakikatnya siksaan buat batin kita, Pak. Sedangkan mencintai Allah itu hakikatnya kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan. Iya. Faedah yang keberapa? Yang ketujuh, wa minha annahu kullama izdada imanul abdi izdadat mahabbatuhu lillah. Wa iman seorang hamba semakin kuat, pastilah cintanya semakin kuat kepada Allah. Makanya ya, kekuatan iman itu ditentukan oleh cinta. Cinta pun ditentukan oleh apa? Bertambahnya iman. Semakin bertambah iman, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhu dzalik anna Allah Subhanahu wa taala rattaba shiddatal mahabbah 'alal iman. Kenapa? Karena di sini dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan cinta itu untuk orang yang beriman. Ya. Maka ketika Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, berarti itu menunjukkan semakin beriman semakin cinta. Semakin kurang beriman semakin kurang cinta. Ya. Wa minha, faedah yang ke-8. Syiddatu adzabillahi azza wa jalla li haula'i dzalimin. Itu kerasnya siksa Allah untuk orang-orang yang zalim itu, yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat keras siksa Allah kepada mereka itu. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 166. Allah Ta'ala berfirman, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ini nanti di hari kiamat, Pak, ya, orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri daripada yang mengikuti. Ya, itu dalam kesesatan tentunya. Wara'aul adzab, dan di situ mereka akan melihat azab. Makanya setan nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari manusia.
Dan setiap mereka yang disembah selain Allah akan berlepas diri dari para penyembahnya. Ya, akan berlepas diri. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan akan terputuslah di saat itu hubungan. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Pak, bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang diikuti dalam kesesatan akan berlepas diri daripada apa? Yang mengikuti mereka. Dan tentunya yang diikuti maupun yang mengikuti dua-duanya dimasukkan ke neraka. Iya. Dan nanti orang-orang yang mengikuti akan berdoa, ya Allah, berikan kepada mereka itu 2 kali lipat azab atas kami, karena gara-gara mereka kami sesat. Maka orang yang diikuti akan berkata, tidak ada keistimewaan kalian atas kami. Karena masalahnya masing-masing mereka sudah sampai kepada mereka pemberi peringatan. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surat Al-A'raf. Ya. Dari ayat ini kita ambil faidah min fawaidil ayah annal matbu'ina bil batil la yanfa'una atba'ahum. Faidah yang pertama dari ayat ini, bahwa orang yang diikuti dalam kebatilan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mengikutinya. Ya. Karena Allah mengatakan di sini itsabarra alladzina tubi'u. Ingatlah nanti pada hari kiamat orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri. Tidak bisa nolong orang-orang yang mengikutinya, sama sekali tidak. Makanya ya akhi, kita kalau mengikuti seseorang itu harus bertanya dulu, yang kita ikuti ini di atas kebenaran apa bukan. Jangan sampai kita mengikuti seseorang itu di atas fanatisme. Kadang kita mengikuti ya, yang kita ikuti berupa pentolan, pimpinan dan yang lainnya. Ternyata bukan di atas kebenaran, tapi di atas kebatilan. Ini berbahaya ya. Yang kedua, wa minha annal amra la yaqtasir ala adamin naf' bal yata'addahu ila al-bara'ati minhum wa taba'ud anhum. Bahwa orang yang diikuti itu bukan hanya tidak bisa memberikan manfaat, bahkan mereka berlepas diri dan menjauh dari mereka, dari para pengikutnya itu. Iya, berlepas diri mereka. Waminha, faidah selanjutnya, anna Allah subhanahu wa ta'ala yajma'u yawmal qiyamah bainal atba' wal matbu'ina tawbikhan wa tandiman lahum wa yatabarra' ba'duhum min ba'd. Nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan semuanya, baik yang pengikut maupun yang diikuti. Ya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Supaya apa? Taubikhan, ya, semakin mereka menyesal, ya, semakin mereka. Wa minha, faedah yang kelima, kata beliau, anna jami'al asbabil batilah, wa seluruh hubungan-hubungan yang batil di dunia, allati la turdillah wa rasulah, yang tidak membuat Allah ridha, tidak pula membuat Rasulullah ridha. Tanqati bi ashabiha yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat hubungan itu akan putus. Makanya Allah mengatakan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, nanti pada hari kiamat menjadi musuh satu sama lainnya.
Makanya hati-hati akhi, kalau kita mencintai seseorang bukan karena Allah, maka cinta kita nanti pada hari kiamat terputus. Kita mencintai seseorang karena satu partai, maka cinta ini akan terputus nanti di hari kiamat. Kita mencintai seseorang karena kepentingan dunia, maka cinta seperti ini pasti terputus. Yang bersambung hanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita periksa selama ini kita mencintai seseorang itu karena apa? Karena Allah atau karena dunia atau karena apa? Wa minha faidah yang keenam, anna man istaghatha bir-rusul aw ghairihim minal makhluqat fima la yaqdir alaihi illa Allah faqad dhalla fi dinihi. Bahwa orang yang minta tolong kepada para rasul yang telah meninggal dunia ataupun makhluk yang lainnya dalam perkara yang mereka tidak mampu melakukannya, sungguh ia telah sesat dan menyesatkan. Dalam perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 167. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Berkatalah di saat di hari kiamat nanti para pengikut-pengikut itu akan berkata. Ya, para pengikut imam-imam kebatilan itu di hari kiamat akan berkata. Apa kata mereka? Andaikan kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka pada hari ini berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan mereka sebagai sebuah penyesalan untuk mereka. Ya, wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah keluar dari api neraka. Subhanallah ya akhal Islam. Ya. Sampai-sampai para pengikut itu ketika melihat pimpinan-pimpinan mereka di atas kesesatan berlepas diri, mereka berkata, kalau kami masih bisa kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka. Ya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin, anna haula'il atba' yatamannawna an yarji'u ila dunya yatabarra'u min matbu'ihim. Bahwa para pengikut-pengikut yang di atas kebatilan itu nanti pada hari kiamat berharap bisa kembali kepada kehidupan dunia, dan harapan mereka sudah tidak mungkin lagi bisa dikabulkan. Iya. Untuk apa? Untuk berlepas diri dari para orang-orang yang mereka ikuti tersebut. Faedah yang kedua, wa minha tahassuru haula. Bahwa mereka nanti di hari kiamat menyesal. Kenapa saya ngikutin dia? Kenapa saya tidak mengikuti para rasul? Ya. Mereka sangat menyesal sekali. Setelah di hari kiamat mereka melihat balasan yang keras, dan bahwasanya yang diserukan oleh para rasul itu benar. Di situ mereka menyesal. Kenapa saya dahulu tidak mengikuti para rasul? Iya. Maka dari itu ya akhi, ya kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin di dunia ini, ya untuk terus mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Wa minha faedah selanjutnya, annal musyrikina mukhalladuna finnar la yakhrujuna minha. Bahwa orang-orang musyrikin yang wafat di atas syirik, mereka kekal di neraka dan tak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Tidak mungkin. Iya. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka.
Ya. Setiap kali mereka berusaha keluar, dibalikkan lagi. Karena di hari kiamat nanti tidak ada lagi tempat bisa berlari, Pak. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 168. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, di sini Allah memanggil seluruh manusia, ya, tidak terkecuali. Allah mengatakan, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiba, sesuatu yang halal dan thayyib. Ya, ini menunjukkan ya bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tidak boleh dinyatakan haram sampai ada dalil. Ya, maka dari itu kalau antum menemukan binatang yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan akan keharamannya, jangan dulu diharamkan. Contoh misalnya kepiting, ada enggak hadis dari Al-Quran atau hadis yang melarangnya? Tidak ada. Tapi kan Ustadz, kepiting itu binatang dua alam. Pertanyaan saya, ada enggak hadis yang melarang makan binatang dua alam? Tidak ada. Ada enggak ayat yang melarang memakan binatang dua alam? Tidak ada. Iya, sama sekali. Maka karena itu tidak ada, ya udah. Kalau makan belatung gimana Ustaz? Ada ayatnya, yaitu perkara yang sifatnya apa? Menjijikan, dilarang oleh Allah. Kalau makan apa lagi? Kodok. Kodok jelas ada hadisnya. Rasulullah melarang membunuh apa? Kodok. Kalau makan tupai gimana? Tupai tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, maka kita kembalikan pada hukum asal. Pada asalnya apa? Ya, halal. Kalau putri duyung gimana? Kalau benar ada putri duyung gitu, halal. Karena jelas Rasulullah mengatakan bahwa ya, bangkai laut itu hukumnya apa? Halal. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah. Allah firman, wahai manusia, ya ayuhan nas, kulu. Di sini perintah. Apakah perintah di sini mempunyai makna wajib? Tentu tidak. Karena di dalam Al-Quran dan hadis, perintah itu terkadang bermakna apa? Wajib. Perintah terkadang bermakna apa? Sunnah. Dan perintah terkadang bermakna mubah. Ya, di dalam ayat ini makan di sini kulu, makanlah. Artinya apa? Mubah. Kecuali makan dalam rangka untuk apa? Kalau kita tidak makan menyebabkan kita mati. Nah, ya, maka pada waktu dimakan pada waktu itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Kulu mimma, dari ma di sini isim mausul yang punya makna umum. Berarti masuk padanya semua yang ada di muka bumi yang tidak ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka itu halal. Makanya dalam masalah dunia, Pak, yang berhubungan dunia pada asalnya tidak ada disebut bid'ah. Antum mau bikin mobil yang baru yang gak pernah ada di zaman Rasul, bid'ah? Bukan. Walaupun secara bahasa disebut apa? Bid'ah. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya segala sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Antum bikin kue yang sebelumnya nggak ada, boleh, tidak disebut bid'ah secara syariat. Walaupun secara bahasa disebut apa? Bid'ah. Ya. Tapi apakah secara syariat bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Kecuali kalau antum jadikan masalah dunia itu sebagai ibadah. Contoh, saya mau beribadah kepada Allah
dengan cara memakai baju wol dan punya keyakinan bahwa memakai baju wol itu lebih utama daripada memakai baju yang lain. Kita katakan mana dalilnya? Ya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori apa? Bid'ah. Ya. Kulu mimma fil ardi. Makanlah yang ada di muka bumi ini, makan oleh kalian. Makanya Masya Allah Pak ya, masalah ibadah, karena itu beban, maka hukum asalnya tidak boleh. Ibadah itu pada asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Masalah dunia karena itu untuk kesenangan manusia, pada asalnya apa? Halal. Tidak boleh diharamkan sampai ada dalilnya. Ini menunjukkan Masya Allah, syariat kita ini luar biasa sekali. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan. Sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Halal. Ya. Thayyiban, sesuatu yang thayyib untuk kalian. Ikhwata Islam, azani Allah ya. Kata Syekh Utsaimin, halalan di sini kalau di i'rab adalah hal. Dia hal, artinya kulu hala kauni halalan. Ya, ay muhallalan. Makan dalam keadaan ia keadaannya apa? Halal. Artinya dihalalkan oleh syariat Islam. Ya. Thayyiban, hal kauni thayyiban, dan ini sebagai takkid dari kata halal. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah mengingatkan ya akhi bahwa apa yang kita makan itu harus dipastikan kehalalannya. Jangan sampai sesuatu yang kita makan itu diragukan halal atau tidaknya. Kalau diragukan halal atau tidaknya, pada waktu itu lebih baik kita tinggalkan. Walaupun memang ya, dalam masalah dunia pada asalnya tidak boleh diharamkan sampai ada dalil. Tapi ketika di situ ada keraguan, katanya mengandung apa? Gelatin babi misalnya. Tapi masih diragukan iya apa tidaknya. Maka pada waktu itu lebih baik kita tinggalkan, enggak usah dimakan dulu. Tapi juga tidak boleh kita haramkan dulu. Kenapa? Karena ini masuk sesuatu perkara yang disebut dengan syubhat. Kata Rasulullah, "Famanittaqa syubuhat", siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa langkah setan itu dengan bentuk jamak, Pak. Menunjukkan apa? Bahwa langkah setan itu bukan cuma satu, tapi banyak. Banyak. Dalam Al-Quran sendiri ketika Allah menciptakan Nabi Adam, bagaimana iblis yang menyesatkan Nabi Adam. Masya Allah, berbagai macam cara iblis melakukan. Makanya ya akhi, ya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, berjihad melawan setan itu caranya dengan mengenal langkah-langkah apa? Setan. Makanya mempelajari langkah setan itu termasuk kewajiban, hukumnya wajib. Kenapa? Karena menyelamatkan diri kita dari setan wajib tidak Pak? Wajib. Dan tidak mungkin kita selamat dari godaan setan kecuali dengan apa? Ya mempelajari langkah-langkahnya. Karena langkah-langkah setan itu luar biasa sekali Pak. Iya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah setan itu lebih halus dari sutra. Terkadang kita Masya Allah tidak sadar sudah terjerumus saja. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata untuk kamu. Ingat Pak, setan itu apa? Musuh. Arti yang namanya musuh diapain?
Dijauhin, bukan dideketin. Yang namanya musuh itu jadiin teman apa dihati-hatiin, Pak? Kita harus hati-hati dari yang namanya musuh. Banyak di antara kita lisannya melaknat setan, perbuatannya malah menaati setan. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka jadikan dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Fattakhidhuhu aduwwa. Maka ambil setan itu sebagai musuh untukmu. Berarti yang namanya musuh harus apa, Pak? Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kalau antum punya musuh, apa yang antum lakukan kepada musuh tersebut? Antum akan hati-hati. Jangan sampai dia apa? Ya, menggunakan kesempatan dan kelengahan kita. Iya. Lalu Allah menegaskan di sini, aduun mubin. Pakai mubin lagi. Artinya zahirul adawah, artinya permusuhan setan terhadap kamu itu sudah sangat jelas sekali. Tidak bisa diragukan lagi. Cuma masalahnya kan setan itu Pak pintar banget, Pak. Yang sebetulnya dia setan tapi dia memperlihatkan diri bagaikan teman pemberi nasihat. Lihat saja iblis ketika menasihati Nabi Adam supaya makan buah yang dilarang. Apa kata Allah? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah kepada Adam, aku ini Adam hanya ingin memberi nasihat kepada kamu. Terkadang setan itu Pak berbentuk orang yang ingin memberikan nasihat, padahal tujuannya ingin menyesatkan kita. Iya. Taib dari ayat ini kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, izharu minnatillah ala ibadi. Haitsu abaha lahum jami'a ma fil ardi min halalin thayyibin. Di sini Allah memperlihatkan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Di mana Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini pada asalnya mubah. Ini nikmat, Pak. Nikmat. Faedah yang kedua, annal asla fima fil ardil al-hil wa tayyib hatta yatabayyan annahu haram. Pada asalnya yang ada di bumi ini halal sampai menjadi jelas bahwa itu hukumnya apa? Haram. Dari mana kita tahu haram? Dari dalil. Ya. Dalil, bentuk keharaman dari dalil banyak, Pak. Yang pertama, pernyataan bahwa itu memang Allah haramkan. Yang kedua, pernyataan bahwa perkara itu lebih banyak mudorotnya. Lebih banyak apa? Mudorotnya. Haram. Iya. Makanya contoh misalnya, rokok ada nggak dalilnya? Secara nas dari Al-Quran dan hadis, rokok haram. Nggak ada. Makanya ada tukang rokok nanya ke saya, Ustadz ada nggak sih dalilnya dari Al-Quran dan hadis, rokok itu haram? Saya balik bertanya ke dia, Bapak kalau makan kelabang hukumnya apa? Ya haram. Ada nggak dalil dalam Al-Quran dan hadis kelabang haram? Ya jelas bahaya lah Ustadz kan ada racunnya. Lah rokok? Racunnya rokok itu kan udah jelas. Semua dokter ijma. Semua dokter ijma bahwasanya yang namanya apa? Rokok itu beracun. Iya. Itu. Nah ini akal Islam. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata itu mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya apa? Haram. Iya. Kalau makan bekicot halal apa haram? Nggak ada dalilnya. Tapi kan Ustadz itu menjijikan, ya menjijikan buat sebagian orang.
Sekarang apa bedanya sama antum makan apa itu? Keong mas, tau nggak? Keong mas. Hah? Yang kalau di sawah-sawah itu kayak tutut ya. Itu kan sejenis bekicot juga kan. Cuman kecil dia. Dulu waktu kecil Ana suka banget tutut. Ya. Yang nggak ada dalilnya yang mengharamkan, boleh-boleh aja, silakan. Ya. Kecuali kalau memang ada racunnya yang jelas-jelas bisa berbahaya untuk kehidupan, ya nggak boleh. Faedah selanjutnya ya akhi, dari ayat ini, tahrim ittiba' khutuwati syaitan. Haramnya mengikuti langkah-langkah apa? Setan, haram hukumnya. Maka hati-hati. Ya. Semua yang merupakan perbuatan setan jangan diikuti. Contoh misalnya apa? Rasulullah mengatakan yang fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrab bishimali. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Maka orang yang makan dan minum pakai tangan kiri berarti bertasyabuh dengan setan. Haram. Ya. Faedah selanjutnya, takkid adawati syaitan li bani Adam. Faedah selanjutnya bahwa setan itu telah jelas permusuhannya kepada manusia. Tidak ada kamusnya iblis itu senang sama orang-orang yang beriman, Mbak. Tidak ada. Iblis itu akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia, pasti itu. Itu sudah sumpah iblis sudah. Iya. Minha faedah selanjutnya, at-tahdhirus syadid min ittiba'i khutuwati syaitan. Peringatan keras, jangan sampai mengikuti langkah-langkah apa? Setan. Ya. Maka dari itu hati-hati, Pak. Mengikuti langkah-langkah setan ini butuh ilmu loh, Pak. Untuk menjauhi. Di sana ada pintu-pintu setan. Ya. Contoh Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati apa? Zina. Nah, di situ ada langkah-langkah setan yang luar biasa. Setan masuk kepada apa yang kita suka. Kalau kita menyukai sesuatu, disitulah setan akan mempermainkan kita. Antum misalnya lagi suka game, akhirnya sampai sholat aja nggak khusyuk mikirin game. Akhirnya apa? Jadi pintu setan. Iya. Demikian pula ya akhwal Islam, banyak perkara-perkara di zaman ini Masya Allah yang merupakan pintu-pintu yang bisa menyeretkan kepada langkah-langkah setan. Kalau kita tidak hati-hati, wah Masya Allah, ya luar biasa sekali. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.